Pak Haji, Bu Nuning, Bapak Ibu Sivitas Akademika Atmajaya, Bapak Ibu semua peserta Shortcourse Risk Management pada siang sore hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin kami dari BNI menyampaikan sharing mengenai best practices manajemen risiko di perbankan. Manajemen risiko banyak diaplikasikan di beberapa jenis perusahaan, enterprise, financial maupun non-financial. Nah, yang kali ini kami akan share mengenai yang praktek-praktek yang ada di financial industry atau di perbankan. Nah, basisnya ataupun benchmark-nya juga banyak, tetapi kami tidak akan sampaikan secara detail macam-macam basis benchmarking implementasi manajemen risiko. Seperti kita tahu ada Basel, kemudian ada COSO, ya. Tetapi kita akan lihat prakteknya di perbankan seperti apa. Mohon izin kami share langsung. Kami belum bisa share, Pak. Atau Mas Arso, apakah bisa Pak Wibowo jadikan co-host karena yang mesti jadikan co-host harus hostnya Pak. Oke. Sutarya. Maaf tadi saya belum koordinasi dengan tim saya. Atau mau Udah? saya bantu share Pak? Udah, Pak. Oh sudah, oh ya oke. Oh ya oke. Sudah kelihatan ya Pak Ibu ya? Sudah Pak, bagus Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, jadi seperti kami sampaikan tadi secara introduction mengenai basic risk management best practices in banking. Nah, kami awali dulu dengan basic understanding supaya kita mempunyai pemahaman yang sama ya tentang risk itu sendiri seperti apa, sehingga nanti ke depan di slide-slide selanjutnya kita bisa lebih memahami dengan baik. Nah, apa itu risiko? Mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup familiar. Mohon izin kami sampaikan sekilas bahwa secara sederhana definisi umum risiko adalah penyimpangan atas hal-hal yang diharapkan. Nah, bagi perbankan menurut BI atau OJK saat ini, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian bank. Ada 3 jenis risiko utama di perbankan, yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau counterparty tidak mampu memenuhi kewajibannya atau default dan atau kualitas kreditnya menurun. Sementara risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan risiko operasional. Sedangkan risiko pasar adalah risiko kerugian dalam posisi on dan off balance sheet yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar seperti suku bunga, falas, ekuitas, dan komoditas. Di perbankan tentu tidak hanya ada 3 itu, ada banyak jenis-jenis risiko. Tetapi kalau kita kembali kepada 3 risiko utama tadi, di perbankan juga ada berbagai segmen atau berbagai lini bisnis yang relevan dengan 3 jenis risiko tadi, dengan intensitas atau importance yang berbeda-beda. Sebagai contoh untuk di risiko market itu sangat lekat di aktivitas treasury. Risiko kredit sangat lekat di corporate banking ataupun institutional, juga risiko kredit ada di retail banking, sementara operasional akan lebih lekat di retail banking dan juga di services. Sementara itu, definisi dari OJK maupun Basel mendefinisikan jenis risiko seperti ini. Basel agak sedikit berbeda mendefinisikan jenis risiko. Di sini ada 5 besaran, kredit, market, operational, others risk, dan liquidity. Others risk itu ada concentration, reputation, strategic, dan business. Sedangkan kalau Bank Indonesia atau OJK ada
8 risiko yang harus dikelola oleh bank, yaitu credit market operational, liquidity, legal, reputation, strategy, dan compliance. Tentu tidak hanya ini saja, dalam konteks manajemen risiko terintegrasi, terdapat beberapa jenis risiko yang melekat pada lembaga jasa keuangan. Jasa keuangan itu bisa saja bank syariah, multi-finance, asuransi, maupun securities company. Bank relevannya adalah 8 jenis risiko, tapi untuk yang lain, misalnya risiko asuransi, atau risiko syariah, atau securities, ada risiko-risiko lain. Seperti yang nomor 9, transaksi intergroup, asuransi, imbal hasil, investasi, asset and liabilities, kepengurusan, tata kelola, dan dukungan dana. Dalam konteks manajemen risiko terintegrasi, misalkan bank mempunyai anak usaha yang bergerak di bidang financial seperti yang ada di tabel ini, bank juga harus memperhitungkan risiko-risiko tersebut. Nah, risiko dan biaya. Risiko adalah potensi kerugian. Risiko yang kemudian terjadi atau timbul kerugian itu di buku sebagai biaya. Ada 2 jenis kerugian terkait dengan risiko, yaitu yang expected dan unexpected. Expected bukan berarti itu diharapkan, tapi yang mostly happen, yang kemungkinan besar terjadi, dan diakui sebagai biaya. Di-cover oleh reserve atau provision dalam kreditnya, atau pencadangan kerugian. Sedangkan yang unexpected, yaitu penyimpangan kerugian, ya, dia belum terjadi, masih potensi, itu di-cover oleh modal. Agak masuk ke model statistik, mungkin Bapak Ibu tidak scary atau takut kemudian melihat gambar ini ya Pak. Tapi intinya bahwa dalam distribusi kerugian, itu ada namanya yang mean, harga rata-rata atau expected, itu adalah yang gambar warna biru ini, sementara yang penyimpangan atau unexpected warna putih ini. Yang expected itu di-cover dengan provision, dia merupakan cost factor, jadi sudah diakui sebagai biaya. Sementara yang putih ini, karena belum terjadi, di-cover oleh capital. Ini capital factors. Sementara itu kalau yang di luar unexpected loss ada namanya stress loss atau bankruptcy. Ini nanti ada komponen-komponen lain seperti recovery plan atau resolution plan dan seterusnya. Nah, untuk memberikan gambaran dalam bentuk angka supaya kita memahami, tidak hanya bicara secara konsep, bagaimana hubungan risiko, biaya, modal, dan pricing. Seperti kami sebutkan di sebelumnya bahwa setiap kami ambil risiko kredit ya, contohnya dalam hal ini. Setiap kredit yang di buku bank itu melekat 2 jenis risiko, yaitu expected loss dan unexpected loss. Expected loss merupakan komponen biaya dalam rugi laba, sedangkan unexpected loss merupakan komponen modal yang harus disiapkan untuk mengcover unexpected loss tersebut. Kedua jenis tersebut harus menjadi bagian dari pricing, spellingnya kurang pas. Jadi sebagai gambaran, misalkan di sini ada aktiva dan pasifa dan neraca, di sini ada rugi laba. Pada saat kredit di buku di sisi aset, misalkan kita kasih kredit itu nilainya 100, dan RM atau Relationship Manager memberikan bunga 11,5%, dan saat itu karena kredit baru pasti lancar, kolektibilitas 1. Sementara bank saat itu cost of fund atau blended cost-nya ada 6,5%. Pada saat di komponen butuhnya pertama ini. Nah, kemudian atas aset ini tentu ada potensi kerugian, yaitu yang expected maupun yang unexpected. Yang expected misalkan dari perhitungan kredit 100.000 tadi, pendapatan bunganya tinggal kita kalikan 100.000 kali 11,5, 11.000 something. Biaya dananya kita hitung, net interest income tinggal selisihnya. Nah, ada namanya provision untuk cover expected loss. Dalam hal ini misalkan diketahui adalah 1,5%. Jadi 1,5%. Biasanya ada general provision dulu ya, atau JKPN-nya sekarang 1,5% misalkan. Kemudian ada overhead cost, kemudian earning before tax, ada tax sehingga ketemulah earning after tax di sini. Nah, earning after tax ini akan menjadi akumulasi modal di sisi pasifa neraca. Nah, coba kita hitung konteks unexpected loss-nya seperti apa.
Misalkan ini menggunakan pendekatan standar ya, untuk setiap aset itu ada bobot-bobotnya, misalkan 100%. Kalau dia investment grade, bobotnya tentu akan lebih kecil. Sehingga risk weighted asetnya adalah sama karena 100%. Sementara misalkan bank itu di minimum CAR yang harus dipelihara minimum, misalkan ini contohnya adalah intuitif ya, 10%. Maka bank harus menyiapkan additional capital untuk mengcover unexpected loss itu, yaitu 10% dari 100 exposure-nya, yaitu 10.000. Nah, atas 10.000 ini ada cost of capital-nya. Kita tahu cost of capital itu adalah jumlah dari cost of debt plus cost of equity. Weighted average cost of capital. Misalkan bank itu mempunyai weighted cost of capital-nya ada 15%. Sehingga ada additional cost of capital, yaitu sebesar 1,5%. Nah, seharusnya pricing-nya atas aset ini itu tidaklah 11,5. Karena kalau 11,5 itu biasanya hanya memperhatikan yang sifatnya provision tadi. Nah, pricing-nya mestinya adalah minimal 6,5% yaitu cost of fund, 2,5% yaitu overhead cost, 1,5% itu untuk cover expected loss, dan 1,5% untuk unexpected loss, sehingga 12%. Jadi sini mau menggambarkan bahwa setiap aset yang dibuku oleh bank itu ada dua jenis dimensi risiko, yaitu expected yang akan masuk ke rugi laba, unexpected loss yang harus di-cover oleh capital. Dan dua-duanya harus ada. Ya. Atau dengan kata lain bahwa sebenarnya expected loss yang menjadi bagian dari cost itu adalah bagian dari modal juga sebenarnya secara nggak langsung. Jadi ini ada gambaran hubungan antara risk, cost, capital, dan pricing. Nah, challenge dan mandat dari risk management di perbankan seperti apa? Ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang pertama, saya akan lewati saja bahwa pada prinsipnya ada beberapa hal yang mempengaruhi landscape perbankan Indonesia khususnya, dan juga BNI secara khususnya. Nah, risk management harus create value to business. Alasan utama keberadaan dari setiap bisnis adalah memberikan value untuk memaksimalkan stakeholder. Nah, maksimum value tercapai apabila sasaran strategis bank yang disusun dapat menyeimbangkan antara sasaran pertumbuhan dan pengendalian risiko. Risk management atau enterprise risk management harus mampu berperan secara proaktif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis bank, yaitu pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara risk and return. Risk and return yaitu memaksimalkan return sesuai dengan risikonya. Ini kita sebut namanya capital development. Jadi bagaimana kita memaksimalkan return sesuai dengan risikonya. Seperti tadi saya sampaikan, setiap aset harus dikenakan pricing yang sesuai. Dan yang kedua adalah risk and capital, kecukupan modal untuk menanggung risiko. Yaitu bagaimana akumulasi modal itu masih cukup mengcover potensi risiko yang dihadapi. Dua hal ini yang harus dijaga keseimbangan, dan risk management memberikan kontribusi dalam dua hal ini. Secara framework bisa kami gambarkan seperti ini. Jadi CEO atau Board of Directors mempunyai dua mandat utama terkait risk management, yaitu bagaimana dengan capital development, yaitu memupuk keuntungan sesuai dengan risiko yang dihadapi. Jadi hubungan antara risk and return atau profitability. Satu sisi adalah bagaimana memprotek capital, yaitu bagaimana risiko itu sudah di cover dengan capital yang ada sehingga memadai. Untuk yang profitability ini tentu adalah concern dari shareholders. Mereka mempunyai ekspektasi berapa return yang harus diberikan. Kemudian juga financial analyst, ya, mungkin investor, dan seterusnya. Sementara capital protection ini kadang lebih concern dari debt holders atau regulators. Ya. Tentu regulator nggak hanya bicara concern terhadap capital protection, tapi juga dua-duanya. Nah, sementara di atas ini ada beberapa inisiatif yang terkait dengan capital development dan capital protection. Nah, bagaimana CEO itu menerjemahkan dua hal ini di dalam organisasi? Organisasi pada dasarnya mempunyai strategi bisnis, dan strategi bisnis itu diterjemahkan dalam operating model. Operating model itu sesuai dengan segmen-segmennya. Misalnya kami contohkan di sini ada 12 segmen, yaitu business banking dan consumer and retail. Consumer and retail mempunyai value proposition sendiri, kemudian juga punya bisnis lain tersendiri. Nah, pendekatannya ada dua, yaitu top-down proses dan bottom-up proses. Top-down proses adalah bagaimana bank mentargetkan
target yang sudah ditetapkan ya secara bank wide, kemudian menurunkannya sampai kepada performance di bisnis lain. Mulai dari setting target tentunya, kemudian setting risk tolerance dan appetite, strategic planning and budgeting, limit monitoring, konsentrasi dan juga sampai ke bisnis lain. Sementara yang bottom up itu adalah bagaimana proses ya dari analisis individu sampai kepada level portofolio, sehingga agregasi risiko dan return itu bisa dimonitor dan dimanage dengan baik. Jadi inilah adalah framework bagaimana risk management melakukan perannya. Nah, apa hubungannya dengan risk dan strategi? Bapak Ibu, ada 5 komponen utama yang di dalam organisasi perbankan yang terkait dengan manajemen risiko dan itu harus dijaga keselarasannya. Yang pertama adalah tentunya adalah strategic management. Strategic management ini kita berbicara mengenai apa yang akan kita capai, opportunity and threats, industri turbulensi, kapasitas kita apakah sesuai dengan turbulensi itu, dan seterusnya, key success factor dan seterusnya. Kemudian kita juga punya risk appetite, yaitu berapa sih kapasitas kita. Sebelum kita bicara mengenai risk appetite, kita harus tahu berapa kapasitas kita menanggung risiko atau risk capacity. Ya, kalau kita bisa memahami kapasitas risiko kita, dalam hal ini mungkin dilihat dari modalnya. Misalnya seperti contoh, modal itu diterjemahkan nantinya adalah BMPK, sebagai ukuran-ukuran BMPK berarti kita, atau batas minimum pemberian kredit, sehingga kita bisa lihat bahwa setiap individu itu ada kapasitas maksimum yang bisa bank bisa berikan. Kemudian kita susun appetite. Jadi, risk appetite ini juga terkait dengan strategi. Dalam pelaksanaannya, risk management mengukur apakah sesuai exposure yang kita miliki itu masih within appetite kita atau tidak. Kemudian dalam perjalanannya diukur apakah kita on track sesuai dengan strategi yang sudah disusun atau tidak. Dan sebagai basic adalah culture dan mindset. 5 hal ini sangat penting secara abstraksi kami sampaikan seperti ini. Tentunya dalam pelaksanaannya ada organ-organ yang terlibat dalam ini dan ada tools, ada tata kelola, ada kebijakan untuk bisa melaksanakan semuanya. Nah, keselarasannya seperti apa? Bahwa strategi bisnis dan risiko itu harus selaras karena di setiap strategi bisnis selalu terdapat risiko dan return yang melekat. Terdapat 4 elemen strategis bank yang harus selaras, yaitu tadi bisnis strategi, risk strategi, capital management, dan performance management. Kalau bank itu sangat agresif, maka appetite-nya juga harus semakin besar. Toleransi marginnya juga semakin besar. Misalkan bank saat ini ingin tumbuh di atas rata-rata industri, kreditnya di atas rata-rata industri, maka dia harus mempunyai appetite dan toleransi margin yang tinggi. Nah, tapi konsekuensinya adalah bahwa risk appetite yang tinggi ataupun agresif capital acquisition itu juga menyebabkan bahwa capital management itu harus disusun dengan baik, dengan ketat. Ya. Dan capital management ini ya kita ukur, kita monitor, dan nilai-nilainya juga ditentukan oleh dan disupport oleh strategi-strategi bisnis yang ada. Kemudian kita ukur melalui capital allocation untuk mengukur berapa kinerja dari masing-masing unit itu. Ya, kalau ataupun mungkin nggak bisa dihitung dengan capital allocation, mungkin ada ukuran-ukuran lain yang terkait dengan capital management itu sendiri. Nah, implementasi manajemen risiko juga harus selaras dengan komponen-komponen dalam organisasi. Sebagai contoh di dalam strategic and planning and budgeting, harus mempertimbangkan termasukkan faktor risiko dalam proses planning dan budgeting. Ya. Mempertimbangkan dimensi risiko dalam setting KPI. Misalkan kalau unit bisnis itu KPI-nya dominannya di pertumbuhan, misalkan di unit risk itu dominannya di risk, seperti NPL atau mungkin loan at risk gitu ya. Tapi saat ini juga harus ada mulai balance gitu.
bahwa di sisi bisnis pun juga ada unsur risknya juga. Bahkan di setiap lini organisasi seperti risiko operasional itu juga dijadikan KPI. Artinya kalau ada kerugian-kerugian operasional itu menjadi key performance indicator di unit itu. Kemudian business unit operating model yang mencakup people, proses maupun teknologi, mempertimbangkan KPI untuk perspektif risiko, untuk memperkuat risk awareness dan budaya risiko, mempertimbangkan risk and control dalam pembuatan keputusan kredit, monitoring dan pencegahan NPL. Ya, misalkan untuk keputusan-keputusan kredit itu juga mempunyai tiering-tiering kewenangan tertentu di masing-masing segmen. Kalau kualitas memburuk juga mempunyai jumlah orang yang memutus lebih banyak, ada 4I's principle dan situ ya, banyak hal yang bisa kita lihat implementasinya. Kemudian yang kelima terkait dengan enterprise risk management sudah pasti karena ini bagian dari risk management ya. Nomor 6 terkait dengan capital, mempertimbangkan desain organisasi untuk business unit dan functional unit termasuk manajemen risiko. Dalam arti bahwa idealnya desain organisasi itu juga mempertimbangkan aspek-aspek risiko. Sebagai contoh misalkan sekarang ini organisasi diminta untuk agile. Agile artinya tentu mengurangi dari sifatnya yang hierarkis menjadi lebih flat seperti itu. Agile artinya organisasi itu harus bisa mempunyai sense terhadap apa yang terjadi di luar dan melakukan respons secara cepat sesuai dengan kapabilitas internal yang dia punyai. Nah, dalam desain organisasi ini bagaimana kita memastikan bahwa organisasi yang kita buat itu cukup mengcover semua risiko-risiko yang timbul dan juga bisa tidak terlalu loose kontrolnya, tapi juga tidak terlalu ketat dengan mempertimbangkan tadi aspek-aspek agility dari suatu organisasi. IT ini juga basic penting dalam implementasi manajemen risiko karena risiko tidak bisa lepas daripada informasi maupun data-data. Lalu ini kami sampaikan manajemen risiko dalam kerangka GCG. Ini hanya untuk menyampaikan bahwa implementasi manajemen risiko yang baik berarti sama saja dengan melaksanakan GCG yang baik. Kita tahu ada prinsip-prinsip GCG mulai dari transparansi sampai dengan pengajaran dan 5 prinsip GCG ini terjemahkan dalam 11 faktor penilaian, di mana di antara 11 faktor penilaian itu adalah fungsi manajemen risiko. Dan fungsi manajemen risiko itu ada 4 pilar penerapannya, yaitu pengawasan aktif dan komisaris, kecukupan kebijakan, kecukupan proses identifikasi, dan sistem pengendalian intern. Dan tujuannya adalah ini meningkatkan kinerja corporate value, kepercayaan investor, shareholder value, dividen, dan seterusnya. Mencoba kami selaraskan antara strategi, kemudian capital, kemudian kinerja, dan juga dengan praktek-praktek GCG secara umumnya. Nah, framework-nya seperti apa? Seperti tadi kami sampaikan bahwa ini adalah framework besaran yang bisa kita pakai. Bahwa ada strategi dan tujuan bisnis, kemudian ada keselarasan strategi dan risiko dan risk appetite, kemudian ada operating model, model ada tata kelola, proses, kebijakan, tools, dan metode, kemudian ada teknologi informasi, dan ada SDM. Strategi dan tujuan ini, dan tujuan bisnis ini tujuannya adalah growth and earning, target segment, customer, and product, sementara strategi risiko dan risk appetite ini adalah menetapkan risk tolerance berdasarkan risk capacity yang diselaraskan dengan strategi bisnis. Sementara operating model ini adalah penilaian risiko dan mekanisme kontrol, potret risiko yang melekat, alokasi modal, dan risk-based performance. IT, efisiensi operasional, dan SDM adalah kompetensi integritas. Ini adalah tujuan-tujuannya. Jadi setiap risiko, jenis risiko yang kita identifikasi, yang kita ukur, kita monitor, dan kita kendalikan, itu melalui risk operating model ini. Yaitu yang pertama, tata kelolanya seperti apa. Misalnya risiko kredit, nanti kita akan bicara ya. Berbeda tentu tata kelola dan risiko pasar, karena nature-nya beda. Prosesnya seperti apa? Bagaimana kita memproses identifikasi risiko kredit? Kebijakan-kebijakannya bagaimana? Tools-toolsnya apa? Ya.
IT yang mensupport untuk bisa tools itu dilaksanakan, kemudian proses itu berjalan dengan baik, itu seperti apa. Dan orang-orang yang melaksanakannya seperti apa. Kita harus melihat ini secara holistik. Tata kelolanya bagus, prosesnya bagus, tetapi culture-nya tidak cukup kuat, itu pun juga jadi masalah. Culture cukup kuat, tetapi kadang tools atau metode tidak cukup bagus, yang mungkin tidak akan memberikan keputusan yang valid seperti itu. Nah, ini framework secara besar yang nanti akan kami bahas secara gas yang nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa, nomor 3 seperti apa, dan seterusnya. Bapak Ibu, yang nomor pertama adalah mengenai tata kelola. Jadi, tata kelola manajemen risiko itu mengatur peran dan tanggung jawab, keterkaitan antar fungsi, serta penetapan kebijakan untuk memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik. Ada di sini adalah Dewan Komisaris, kemudian ada Dewan Direksi, kemudian ada Risk Management Committee, dan di sini ada unit bisnis level divisi, yaitu Risk Taking Unit, kita bedakan menjadi Risk Control, Risk Taking Unit, Risk Control Unit, dan Risk Assurance, dan juga internal control di masing-masing unit ini. Board of Commissaries ini adalah oversight, memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai dan sesuai dengan karakteristik, ya, dan dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Sementara Board of Directors bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko. Ini pun juga dibantu oleh beberapa komite-komite. Kemudian di tataran implementasi itu kita mengelola risiko dengan perannya dengan model 3 line of defense. Model ini juga terus berkembang, ya, nggak hanya 3 lines model sekarang, ya, dan seterusnya. Tapi untuk saat ini kami sampaikan 3 line of model. Apa sih 3 line of defense model itu? Bahwa organ-organ dalam organisasi itu bisa dikelompokkan dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah risk taking unit atau first line of defense. Yang kedua adalah risk control unit atau second line of defense, dan risk assurance unit atau third line of defense. Risk taking unit adalah risk owner, yaitu bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, dieksekusi, dan hasilnya. Dia termasuk day-to-day risk management control. Sementara risk control unit adalah bertanggung jawab dalam menyusun framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko bank yang dilakukan oleh risk owner. Risk assurance bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektivitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. Jadi masing-masing unit atau organ di bank bisa dikategorikan di dalam 3 kategori ini. Sebagai contoh, misalnya kalau risiko kredit, maka di situ ada divisi-divisi korporasi, divisi komersial yang bertanggung jawab untuk mengakuisisi kredit-kredit baru, tapi di situ juga ada divisi risiko yang menjadi partner atau 4Is principle dari unit bisnis itu ada termasuk dari staking unit. Sementara IRM, Enterprise Risk Management, Compliance Division, kemudian juga divisi pembuat kebijakan atau policy governance itu berada dalam risk control. Risk assurance biasanya adalah audit, satuan audit internal di sini. Dan ini bisa juga bekerjasama dengan eksternal audit juga. Bicara tata kelola adalah seperti ini. Kemudian prosesnya secara keseluruhan, manajemen risiko itu mulai dari identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan, dan disclosure. Saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali proses manajemen risiko ini seperti apa. Namun mohon izin kami mau menyampaikan beberapa kelemahan-kelemahan proses yang ada di dalam manajemen risiko terkait dengan siklus ini. Biasanya kita cukup kuat bisa mengidentifikasi, mengukur, kita bisa memantau, dan melaporkan dalam disclosure atau laporan-laporan tertentu. Tapi biasanya pengendalian di sini yang mungkin agak lemah. Kita sudah bisa, misalkan kita lihat angka non-performing loans, mengukur risiko non-performing loans meningkat, atau kalau risiko kredit value at risk-nya, yang kemarin risiko pasar value at risk-nya meningkat, kita pantau, ya, kita disclose, ya, dalam laporan-laporan manajemen.
Tapi biasanya dalam proses pengendalian itu, kalau ada sesuatu yang sudah melanggar atau sesuatu yang melewati limit, apa yang harus kita lakukan. Kemudian kebijakan apa yang harus kita sesuaikan. Komponen mana yang harus kita perbaiki, itu yang biasanya memang masih lemah di sini. Proses secara umum tadi seperti itu. Mohon izin kami menyampaikan beberapa contoh proses di aspek risiko kredit. Seperti kami sampaikan tadi, di sini ada proses secara umum pemberian kredit yang mulai dari strategic planning, budgeting, customer insight, and product development. Di sini ada loan origination pemberian kredit, kemudian ada monitoring and control, dan ada optimisasi. Di sini ada organ-organ sesuai dengan 3 line of defense tadi. Ada first line of defense, ada second line of defense. Yang third line of defense tidak saya gambarkan. Di first line of defense itu sendiri ada business unit, ada credit risk officer, dan ada supporting business. Kemudian kita mulai dari sini, strategi business, second line, risk management, menyusun risk strategi dan risk appetite bersama dengan strategic planning untuk menyusun portofolio tahun ini mau kemana. Mau masuk segmen mana, sektor mana, berapa yang maksimum yang harus diberikan. Kemudian unit business menyusun segmentasi, menyusun development, product development kalau diperlukan. Kemudian melakukan targeting, prospecting, atau pre-screening calon-calon prospek individual customer. Di sini juga ada namanya pipeline management. Kemudian pipeline management ini dilakukan oleh baik sisi unit business maupun unit kredit. Kemudian analisa mostly dilakukan oleh unit business dan juga unit risk, menyusun struktur fasilitas, berapa maksimumnya, tenornya, suku bunganya, jaminan seperti apa, kemudian disetujui dalam sebuah komite. Kemudian setelah disetujui, kemudian dibuku di dalam oleh administrasi kredit, legal dokumentasi seperti apa. Setelah itu masuk dalam on balance sheet tadi yang kami ceritakan di slide yang awal tadi, di buku di sisi aset. Kemudian dalam perjalanan dimonitor menggunakan early warning system, ya, early warning system maupun credit monitoring ataupun loan review setiap periode tertentu, mungkin setiap tahun sekali. Kalau early warning ini kita harus bisa mendeteksi kredit-kredit yang bermasalah sebelum kredit itu menjadi lebih bermasalah secara lebih dini. Mungkin dilihat dari beberapa faktor-faktornya, ya, mungkin bisa laporan keuangan atau mungkin juga aktivitas bisnisnya yang mulai menurun. Kemudian kalau setelah dimonitor ternyata dia tidak bisa diselamatkan, tidak membaik, ya, harus diselamatkan dengan cara melakukan restructuring, restrukturisasi, dan kalau misalnya dia tetap bermasalah, ya harus diselesaikan dengan recovery. Nah, kemudian sisi risk management pada level tahapan monitoring, melakukan portfolio monitoring, pada tahapan analisis tadi menyusun rating model, loan pricing model, pada tahapan portfolio analisis melakukan agregasi, mengukur capital, dan seterusnya. Pada ujungnya adalah sebenarnya harus memaksimalkan capital, karena capital ini adalah sumber daya yang mahal buat financial industry. Ya. Ini dari sisi proses untuk risiko kredit. Kalau risiko operasional tentu ada proses-prosesnya. Kita juga sampaikan adalah di sini adalah penyebab terjadinya risiko operasional seperti proses internal, SDM, kegagalan sistem maupun faktor eksternal. Apa yang terjadi sekarang ini yang terkait dengan COVID, kemudian bencana alam di NTT, gempa bumi di Malang, dan seterusnya adalah bicara faktor eksternal. Kegagalan sistem kalau bicara mengenai mobile banking yang mungkin sedang bermasalah, internet banking bermasalah, software, dan seterusnya. SDM ini terkait dengan beberapa kelalaian, ya, dan seterusnya. Proses internal ini mungkin produknya kurang baik, ya, salah atau gimana, ya. Dan juga mungkin fungsi pengawasan yang tidak independen terkait dengan tata kelola juga. Lalu bagaimana kita memanage operational risk? Ada 4 hal. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Seperti tadi ada pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.
Identifikasi risiko ini kita menggunakan namanya risk control self-assessment. Jadi setiap unit harus bisa menilai risk issue di unitnya itu. Misalkan dia teller. Teller itu harus bisa mengidentifikasi isu-isu risiko yang ada di dalam ruang lingkup kerjanya. Misalkan terkait dengan kasnya, ya, terkait dengan otorisasi transaksi, gitu. Kemudian diidentifikasi melalui apa? Ada 2 dimensi, yaitu dampak potensi kerugian dan frekuensi terjadinya kerugian itu. Dari 2 dimensi itu kemudian diukur, kalau ada kerugian harus dimasukkan dalam sebuah sistem sehingga kita punya loss event database. Tujuannya adalah agar kerugian-kerugian yang muncul dalam perusahaan itu kita bisa lihat polanya, kita bisa pelajari, dan kita bisa lakukan tindakan-tindakan preventif. Satu. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk menghitung capital nanti pada selanjutnya. Tapi juga ini juga terkait dengan kinerja tadi, saya sampaikan bagian dari KPI. Kemudian kita monitor kiris indikator. Kiris indikator itu adalah risk-isu tadi yang penting, ada indikator-indikator yang tidak boleh dilewati. Kemudian pengendalian risiko melalui reporting, feedback, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam prakteknya ini banyak banget ya, ada tools, ada kebijakan, ada proses, tapi karena memang risikonya itu yang dikelola ada 8, kami memberikan gambaran-gambaran besar. Nanti kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kemudian risiko pasar, mungkin ini juga sudah dibahas di kelas-kelas sebelumnya, kebijakannya seperti apa, limit risiko pasar, pengukuran dan pengendaliannya seperti apa. Ya, saya skip. Kemudian juga likuiditas. Likuiditas juga kemarin pasti sudah dibahas banyak oleh Pak Thomas dan Bu Andina mungkin ya, terkait dengan stress testing dan seterusnya. Ini juga ada kebijakan, limitnya, pengukuran dan pengendaliannya seperti apa. Lalu komponen policy. Policy itu sama seperti risiko, policy juga harus selaras dengan strateginya. Pertama harus ada tata kelolanya, ada hierarki kebijakan. Ada kebijakan yang disetujui oleh Dewan Komisaris, harus ada kebijakan yang disetujui oleh direktur, ada kebijakan yang level prosedural, dan harus ada proses validasi. Di kami setiap kebijakan itu ada proses validasinya, ya, dan juga diatur sebuah kebijakan dari pembuatan kebijakan itu supaya tata kelolanya jelas. Misalnya kalau kebijakan yang dibuat oleh direktur, tentu bisa di override oleh yang lebih tinggi seperti itu. Mengenai bahkan sampai kepada penomoran, format, kapan harus direview, itu pun juga diatur kebijakan dari pembuatan kebijakan. Kemudian formulasinya seperti apa? Ya harus selaras dengan strategi dan bisa dibuat per segmen, misalnya kebijakan segmen korporasi, menengah, kecil, konsumer, seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya harus komprehensif, mulai dari analisa kredit, persetujuan, sampai penyelamatan, dan juga untuk operis, mulai dari identifikasi sampai feedback, seperti tadi. Dan terhubung dengan elemen-elemen strategi yang lain, meliputi organisasi, SDM, ukuran kinerja, dan keuangan dan IT. Jadi waktu memformulasikan kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dokumentasi, dokumen kebijakan bisa paper-based maupun melalui sistem. Kemudian tracking, dokumen kebijakan sudah sampai ke unit bisnis operasional atau belum. Kemudian prosedur penyampaian seperti apa, mekanisme feedback-nya seperti apa. Implementasi, harus ada yang monitor, harus dimonitor, ya dibahas, ada mekanisme kontrol. Bahkan kami juga ada tes pemahaman kebijakan itu untuk memastikan bahwa unit bisnis memahami mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Kapabilitas, tadi bicara mengenai tools. Nah, kapabilitas ini sebagai contoh, ya framework di sini kami bagi menjadi 3 besaran, yaitu terkait dengan risk issue, financial issue, dan corporate governance. Kapabilitas utama untuk manajemen risiko pada umumnya
fokus ke hal sifatnya terkait dengan pilar 1. Pilar 1 itu bicara mengenai berapa sih modal yang harus disiapkan, credit risk, market risk, operational risk. Kemudian pilar 2 itu ada terkait dengan others risk. Hal-hal di luar pilar 1 itu diukur semuanya. Dan juga ada external factor. Ini banyak modeling, di tempat kami banyak alumni-alumni yang statistik, matematik, ya. Tentunya juga mereka juga pengalaman di bisnis juga, sehingga tidak hanya terlalu fokus kepada metodologi. Tapi intinya ini banyak modeling di sini. Nah, risk management kadang terjebak di sini saja. Belum masuk ke dalam integrasinya dengan decision planning dan strategic. Seperti tadi saya sampaikan di depan, ada hubungannya dengan planning budgeting, ada performance, risk based, ya. Bahkan sampai ke corporate governance, ya. Komite, limit, sistem, dan seterusnya. Nah, kapabilitas ini harus dibangun, setiap box di sini harus dibangun secara berkelanjutan dan harus agile tadi, karena kondisi perubahan, baik perubahan regulatori, perubahan kondisi eksternal, perubahan teknologi, mungkin kapabilitas ini beberapa sudah menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu kita terus harus berkembang, terus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Slide yang terakhir adalah mengenai aspek yang soft variable, yaitu risk behavior. Sistem bagus, tools bagus, tata kelola oke, tapi kalau kualitas SDM-nya itu mempunyai value atau mempunyai risk awareness yang kurang atau integrity-nya yang kurang, itu juga akan bermasalah. Ya. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi kerugian-kerugian operasional ataupun mungkin kerugian-kerugian risiko kredit, itu bisa saja ditelusuri apakah memang sistemnya yang belum cukup kuat atau pengen faktor manusianya. Oleh karena itu, bagian dari risk management yang sangat penting adalah bagaimana membangun namanya risk culture. Nah, risk culture itu kita lihat dari berapa value-value yang atau behavior yang muncul yang harus kita terus kita kembangkan. Sebagai contoh, misalkan risk understanding. Harus memiliki pemahaman proses bisnis risiko, inherent limit, dan toleransi risiko yang baik. Setiap ODP atau pegawai baru harus di training, termasuk training terkait dengan risk management. Mereka harus memahami bisnisnya, ya, memahami sektor bisnisnya. Kalau dia tidak memahami bisnisnya, ya mungkin tidak boleh memberikan kredit di bisnis itu. Kemudian juga awareness, memiliki kesadaran risiko, kecepatan respon, kepercayaan diri, serta ingatan risiko. Memiliki kesadaran risiko, tadi saya cerita mengenai agility, sense-nya harus ada, responnya harus ada. Kepercayaan diri ini kadang di BUMN itu karena kadang pola pikir yang belum pas, misalkan kita kan BUMN, misalkan ya, kalau ada risiko pemerintah pasti akan menjaganya, seperti itu. Nah, seperti itu adalah satu behavior yang perlu kita perbaiki. Makanya kepercayaan diri dalam arti ini adalah bahwa dalam kondisi apapun kita tidak boleh meremehkan faktor-faktor yang ada di luar. Ya. Modal kita cukup besar buat cover COVID yang saat ini. Itu termasuk kepercayaan diri yang over. Kita harus berpikir bagaimana kalau severe condition terjadi, apakah modal kita cukup terjadi atau tidak. Ingatan risiko, kadang orang cepat lupa. Oh, dulu pernah kejadian tertentu terkait dengan operational risk, mungkin ada fraud atau mungkin ada external fraud, ya, atau ada kejadian atau risiko kredit yang lain yang disebabkan oleh hal-hal terkait dengan katakan integritas nasabah dan seterusnya. Itu kadang sering dilupakan, dan oleh karena itu kita harus bangun ingatan risiko di sini adalah untuk memberikan sense bahwa apa yang terjadi dahulu juga harus dijadikan lesson learned. Accountability dan ownership sangat penting sekali.
terkait dengan KPI juga, memiliki kepedulian terhadap risiko, akuntabilitas yang baik, serta taat peraturan yang ada. Taat peraturan, jadi tidak berusaha untuk mencari loophole, mencari apa saja yang bisa dimanfaatkan dari peraturan itu atau kebijakan itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Wibowo, pemaparannya menarik sekali terkait dengan sharing dari Bang Benny ya. Jadi Bapak Ibu, kita masih punya waktu 9 menit lagi sebelum Pak Wibowo terpaksa ada urusan yang lain. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau ada mau diskusi, mungkin bisa disampaikan pada saat ini ya. Mungkin bisa itu, ada yang mungkin bisa raise hand dulu. Atau kalau belum, saya mau ini Pak Wibowo terkait dengan IT ya. Apakah digital banking itu kemudian bagaimana apakah kemudian memperbesar risiko dari apa mempersulit atau mempermudah dari pengelolaan manajemen risikonya ya? Terima kasih Pak Haji. Hmm. Ini pertanyaan yang valid ya, apalagi zaman sekarang PSBB semuanya harus menggunakan online, digital dan seterusnya. Digital risk itu juga bagian dari operational risk, Pak. Itu di kami ada beberapa organ-organ yang mengidentifikasi, memonitor, dan memfollow terkait dengan digital risk itu. Jadi kami punya namanya unit namanya ISU atau Information Security Unit. Ya, itu juga bagian dari semacam cyber security untuk melihat apakah ada serangan-serangan, itu kita monitor juga, Pak. Kita bisa lihat ini serangan dari negara mana, kita bisa tahu, Pak. Ya, dia sudah masuk ke, kalau di sistem itu kan ada layarnya, Pak. Layar paling depan, kemudian tengah, kemudian kita sampai core banking, paling dalam. Kita bisa tahu itu serangan sudah bisa sampai masuk ke middle, atau masih di luar, kita juga sudah tahu. Gitu. Tapi memang, Pak, kita jujur ya tidak bisa mengantisipasi semua itu. Hacker tentu akan lebih advance karena memang dia berusaha untuk mencari. Gitu. Tapi kita selalu update itu dari sisi information security. Kemudian juga aplikasi-aplikasi, mulai proses pembuatan aplikasi itu harus kita akses dulu. Aplikasi kan nggak hanya aplikasi, ada di sana ada kewenangannya juga, bagaimana mengupdate parameter, bagaimana itu bisa user friendly juga, risiko-risikonya juga kita lihat. Dan kemudian datanya disimpan di mana, seperti itu Pak. Bicara digital risk memang sangat luas Pak. Jadi di kami pun juga ada divisi-divisi yang banyak yang mensupport itu, tapi risk management menjadi salah satu bagian juga di situ Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Haji. Jadi mungkin lebih ke arah tantangan kali Pak ya, seperti itu ya. Jadi mungkin dalam satu sisi juga bisa juga membantu manajemen risiko juga dalam memantau kali ya. Dan juga sisi lain juga mungkin bisa juga ada tantangan di sana juga ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada apa yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Kita masih punya waktu di sini 6 menit ya. Tapi kalau memang kagak ada, mungkin kita bisa beralih ke Bu Eni, paparan Bu Eni. Kalau begitu mungkin bisa kita beralih ke paparan Bu Eni. Ya mungkin gitu ya. Terima kasih Pak Wibowo atas sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Pras, Pak Haji, Ibu Nuning yang kami hormati, Bapak Ibu, Sivitas Akademika, Atmajaya, kami terima kasih sekali, BNI boleh sharing, sangat kami apresiasi sekali. Semoga kerjasama bisa lebih lanjut lagi. Dan juga Bapak Ibu peserta short course, semoga apa yang kami sharingkan itu bermanfaat. Semoga juga bisa ketemu lagi mungkin di sesi-sesi selanjutnya di course di Atmajaya. Atmajaya luar biasa. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Wibowo. Terima kasih Pak Wibowo. Terima kasih Pak Wibowo. Sekarang kita akan beralih ke Bu Eni, paparan Bu Eni. Nanti akan saya bantu untuk sharing screen-nya Bu Eni.
Oke, saya langsung ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Aji. Kita langsung aja ya untuk menghemat waktu. Mungkin ini adalah sesi yang terakhir yang tadi sudah disampaikan cukup berat ya oleh Pak Wibowo ya. Saya tidak akan mengulang. Saya sudah menduga pasti Pak Wibowo sudah detailing dari risk management yang ada di industri, di banking industri. Jadi saya akan lebih masuk kepada area-area besaran yang mungkin kelihatannya lebih apa ya, lebih makronya dan juga ke policy kebijakannya. Jadi saya tidak bahas lagi karena tadi sudah sangat detail. Jadi langsung saja ya. Ya, ini saya akan masuk kepada secara umum yang dilakukan oleh Bank Sentral dan juga untuk juga bisa diterapkan ke semua lembaga perbankan maupun korporasi. Jadi saya lebih ke arah framework-nya seperti apa untuk supaya kita bisa mencapai tujuan organisasi. Karena tadi disebutkan bahwa manajemen risiko itu adalah suatu kejadian yang menyebabkan deviasi dari tujuan semula. Jadi kita harus ingat bahwa kita punya tujuan organisasi. Jadi ini tidak notabene untuk khusus untuk Bank Sentral, tetapi juga untuk organisasi apapun yang kita akan membuat suatu manajemen framework, risk management framework. Jadi kalau saya identifikasi dari pengalaman-pengalaman, dari literatur, dari beberapa hal yang saya pelajari, ada 6 hal yang sangat penting yang tadi dijelaskan itu part dari yang saya sampaikan adalah financial risk. Tadi lebih banyak ke financial risk. Jadi ada financial risk yang di bawah itu tengah dan juga operational risk. Tadi udah banyak dibahas. Jadi saya pikir kita tidak bahas lagi. Tapi yang menarik tadi di operational risk adalah kayaknya pertanyaan terakhir mengenai cyber risk. Ya, cyber risk, kemudian ada resilience in payment system. Ini menjadi hal yang sangat penting karena di dalam kondisi COVID ini kita bicara soal pembayaran secara non tunai dan perbankan harus mengarah ke arah yang digital. Karena kalau tidak itu memang mereka akan tergerus oleh bank-bank yang sudah lebih dulu melakukan investasi di digitalisasinya. Jadi kalau tadi dijelaskan itu sudah 2 part yang penting, jadi core dari suatu usaha, financial risk, yaitu market risk, credit risk, liquidity risk, mungkin kita tidak bahas lagi ya, kecuali nanti mau diperdalam dalam diskusi, karena pada saat sesi sebelumnya saya juga sudah membahas secara lengkap, kemudian di operational risk lebih banyak ke arah tadi yang disampaikan oleh Pak Wibowo ke perbankan. Hanya mungkin cyber risk ini isu yang perlu diperdalam karena memang banyak masyarakat yang sekarang merasa terkena, bahkan di dalam grup-grup WA group pun sering terjadi adalah penipuan online. Jadi seolah-olah mungkin ada seseorang yang kita kenal, ternyata dia minta pinjaman, biasa standar, halo apa kabar gitu ya. Tapi kemudian mengarah kepada saya lagi kesulitan dan itu ada teman baik saya yang terkena juga. Jadi jangan dianggap enteng itu karena walaupun kadang kita aware, tapi terkadang ternyata saat kita tidak berpikir secara jernih itu bisa kita lakukan. Jadi bisa transfer duit gitu ya. Ya kalau transfer ke saya boleh-boleh aja ya, tapi ini kalau transfernya ke orang yang tidak dikenal ya. Kalau ini kan dikenal ya. Jadi kalau Bu Nuning transfer ke saya, Pak Aji transfer saya, nah itu nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak kenal gitu ya, nggak kenal kita transfer. Dulu Mama beli pulsa, tapi sekarang udah nggak ada ya. Papa beli pulsa juga udah nggak ada. Yang ada sudah mengarah kepada yang skimming, kemudian phishing yang lebih berat lagi. Kemarin sebetulnya saya ingin menjelaskan, tapi saya pikir apa nggak terlalu rumit bahwa saya menjelaskan mengenai cyber. Jadi
akhirnya saya memutuskan hari ini saya tidak bahas secara detail, tapi untuk resilient in payment system itu memang penting. Jadi kita perlu mengetahui bahwa kita jangan sampai memberikan password atau ID yang kita miliki kepada orang lain. Itu juga berhati-hati dalam melakukan pembelian online karena banyak penipuan dengan membuat mirip dari perbankan atau lembaga yang kita suka beli barang ya, itu mirip-mirip gitu ya. Jadi sebaiknya kita punya aplikasi yang sudah standar, yang sudah pasti, itu bukan seolah-olah ya. Seolah-olah tapi ternyata enggak sama ya. Jadi itu mungkin 2 hal yang tidak akan saya bahas. Saya akan membahas mengenai 4 hal yang penting juga yang harus kita ketahui, yaitu adanya risk identification dan measurement, governance, risk and compliance, development of risk management responses, dan BCM. BCM ini sangat penting, business continuity management. Nah, nanti kita akan masuk satu persatu, tapi saya akan menjelaskan dulu mengenai risk identification and measurement. Jadi setiap kali kita bicara mengenai framework dari suatu risk management, kita harus bicara mengenai bagaimana kita mengakses suatu risiko dan mengidentifikasi serta mengukur. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Wibowo, mengukur ini bukan hal yang mudah, tapi perlu ahli-ahli yang baik berlatar belakang matematika, statistika, atau fisika, atau hal-hal lain yang memang pengukurannya seperti memang kita pernah lakukan, yaitu misalnya value at risk, itu paling sederhana. Kemudian kita juga menggunakan efficient frontier, ya, kita menggunakan hal-hal yang sudah kita bahas dalam sesi yang lalu ya, kita bahkan sudah simulasi ya. Nah, kemudian kita dari identifikasi dan measure ini kita bisa melakukan governance ya, governance dan compliance. Jadi kalau kita bicara mengenai governance and compliance, tentu kita bicara mengenai suatu aturan. Jadi baik ini suatu usaha apapun, kita pasti punya suatu pengaturan ataupun SOP. Jadi kalau perusahaan yang sifatnya agak informal, mungkin kita punya SOP ya, apapun usaha kita punya SOP yang harus kita patuhi. Dan itu perlu comply terhadap apa yang kita lakukan, apalagi di perbankan. Kalau perbankan itu memang dia harus comply terhadap karena ada yang mengatur dan mengawasi. Jadi kalaupun kita misalnya punya usaha pribadi, tapi itu pun kita harus patuh kepada governance dan compliance. Karena kalau tidak, kita terjebak di dalam situasi yang sangat fleksibel, akhirnya kita sendiri bingung seharusnya kita melakukan apa. Jadi mungkin itu adalah hal yang penting untuk GRC ini. Jadi di dalam teorinya kalau kita bicara GRC, biasanya mereka sebut sebagai GRC, itu kalau cari literaturnya banyak GRC, tapi secara umum memang ada 6 hal yang penting. Yaitu pertama kita bagaimana strategi kita, bagaimana bisnis prosesnya, kan pertama kita misalnya punya suatu aturan gimana strategi kita lakukan, bisnisnya seperti apa, kemudian prosedurnya, prosedur dan kebijakan kita seperti apa. Kemudian bagaimana kita melihat performance setelah kita melakukan ya, ada kan sudah di prosedur sudah dilakukan, kita lihat performance-nya. Kemudian kita melakukan kontrol. Jadi inilah GRC secara sangat dikenal, GRC ini di semua usaha, di Bank Indonesia, di mana-mana kita menggunakan GRC ini, yang step-stepnya sudah jelas ya, jadi strategi, bisnis prosesnya, policy prosedurnya, prosedurnya seperti apa, performanya, dan risk management serta kontrolnya. Kemudian development of risk management responses ini sebenarnya mengacu kepada suatu keahlian IT. Jadi misalnya kita hendak mendevelop suatu pengukuran risiko, atau kita membuat suatu data series. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mendevelop apa yang kita lakukan secara manual
menjadi otomasi ya, jadi otomatis. Jadi kita tidak melakukan secara time consuming ya, karena kalau kita tidak mendevelop sesuatu yang lebih baru, kita akan terjebak di dalam rutinitas yang tidak efisien ya, tidak efisien. Jadi kita harus mendevelop sehingga risk management itu bukan proses yang tidak bisa dibuat secara IT, tapi memang bisa. Jadi kita harus mengarah kepada hal-hal yang lebih otomatis ya. Kemudian kita akan bicara mengenai BCM. Nah, BCM ini sangat penting karena kita harus membuat suatu backup system. Jadi backup system ini adalah suatu cara untuk kita kalau terjadi misalnya kematian listrik mati, kemudian juga terjadi gempa bumi, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semuanya itu harus bisa tidak membuat continuity kita berhenti. Jadi kita harus terus melakukan backup system ini yang disebut dengan BCM. Dan BCM ini adalah suatu keharusan di dalam suatu usaha. Karena kalau tidak dalam situasi COVID misalnya, ada BCM-nya nggak? Ada. Misalnya saya di Bank Indonesia, kita punya sistem backup. Jadi tidak hanya di Tamrin ya, kalau lihat BI di Tamrin, kita punya di gedung lain yang tidak pernah kita umumkan. Jadi kita kerja, ada pegawai yang fully bekerja di situ. Nah, itu yang disebut BCM. Dengan alat peralatan yang hampir sama dengan yang ada di kantor pusat. Jadi pengedaran uang gimana? Kita punya BCM. Jadi kalau misalnya dikepung di Tamrin, apakah orang tidak bisa ambil uang? Bisa, di tempat lain ada tempatnya ya. Dan itu biasanya jaraknya memang tidak boleh terlalu dekat. Jadi biasanya more than 20 km itu ada standar-standarnya dari BCM ini. Jadi supaya kalau terjadi chaos atau keributan, ada massa itu tidak masalah. Jadi ini mungkin framework yang kalau adik-adik, Bapak Ibu mungkin melakukan suatu usaha, ini hal-hal yang patut menjadi pegangan kunci dari framework risk management. Mungkin berikutnya. Oh ya, satu lagi bahwa kita tidak boleh reaktif. Ya, kita risk management itu tidak reaktif. Itu yang warna kuning ya, itu proaktif. Jadi kita jangan sampai kalau suatu sudah kejadian kita bingung, reaktif. Memang kadang-kadang suatu kemajuan teknologi itu WannaCry misalnya, kita bicara mengenai cyber risk lagi ya, WannaCry pada waktu masuk ke seluruh dunia, WannaCry itu sampai masuk ke rumah sakit ya, itu kita pada saat itu memang kurang siap ya, makanya ada badan sandi itu ya, BSSN ya, itu kan dibentuk setelah terjadi pada saat WannaCry itu rumah sakit tiba-tiba hilang data-datanya, tiba-tiba mau mengupload nama seseorang untuk melihat recordnya hilang. Bahkan di Singapura ini suatu kejadian yang langka karena Singapura itu kan biasanya mereka sangat kuat ya di dalam IT dan di dalam pengelolaan data, mereka pun terkena. Jadi ada pencurian data yang menyebabkan bocor sampai Perdana Menteri Prime Minister Lee Hsien Loong juga datanya dicuri. Dia sakit apa, dia minum obat apa, itu ketahuan semua karena ambil dari rumah sakit. Jadi itu adalah reaktif, sehingga untuk itu kita harus punya suatu cara untuk proaktif sehingga tidak akan terjadi. Nah, ini perlu bahwa di dunia ini sekarang mengarah ke digital, sehingga apa-apa kita harus dilakukan secara digital. Itu yang mungkin perlu kita lakukan, bahwa tidak reaktif tapi kita harus proaktif. Berikutnya, ya.
Jadi ini saya akan menyinggung sedikit mengenai risk management central bank dalam masa pandemi. Ini memang sangat kompleks sifatnya dan risikonya meningkat cukup tinggi. Itu bahwa kondisi dalam masa pandemi ini yang kita ketahui, kita identifikasi adalah menurunnya kegiatan ekonomi di segala bidang. Jadi mau sektor barang, jasa, semuanya mengalami penurunan. Kalaupun sekarang sudah ada membaik ya, kita lihat di lalu lintas ya, kegiatan sudah mulai baik itu, tapi belum pulih kembali kepada kondisi sebelum terjadi COVID. Kemudian menurunnya konsumsi, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kita tahu bahwa kegiatan ekonomi secara keseluruhan itu ekspor impor turun, kemudian juga konsumsi masyarakat juga turun. Kenapa? Karena mereka punya masa depan yang kurang jelas gitu ya. Karena COVID ini kan sudah ditunggu-tunggu, ternyata sampai sekarang pun belum tuntas gitu ya. Walaupun Indonesia ini sudah termasuk negara yang menurut kami adalah sangat baik sekali dan pemerintah kita luar biasa, sudah sangat geraknya sangat cepat. Tapi kita lihat ya kondisi di India ya sekarang ya mengerikan. Jadi kalau kita lihat di internet saya juga melihat, aduh ini mengerikan sekali nih di India ini yang 5 juta orang masuk semua nyebur ke Sungai Gangga terus pulang-pulang COVID-nya 250.000 per hari ya. Kemudian yang meninggal kemarin itu 2.000-an dalam sehari, coba dibayangkan. Jadi 2.000 orang tuh tiba-tiba brok semua gitu kan mengerikan. Dan akhirnya rumah sakit tidak bisa menangani, orang meninggal langsung dibakar, udah nggak sempat ngubur soalnya ya takut menular. Jadi udah kayak kayak masif gitu ya, semua masif. Jadi kita memang sangat harus hati-hati karena dalam situasi yang masih kita harus hati-hati karena risiko yang begitu meningkat. Jadi kalau kita lihat risikonya di sebelah kanan, itu kalau kita lihat ada ekonomi politik Polexosbud ya, kalau aku belajar gitu ya Mbak Nuning ya, dulu kita ekonomi politik ada yang kurang nggak ya? Hankam. Hankam ya, kurang Hankam. Polexosbud dan Hankam ya. Aduh ini Hankamnya ketinggalan pertahanan dan keamanan ya. Tapi memang kita melihat bahwa COVID ini yang utama adalah masalah ekonomi kayaknya. Kalau politik bisa ya dipelintir bisa ya, tapi rasanya di Indonesia itu kalau ini sibuk, orang sekarang sibuk vaksin ya, nggak sibuk politik ya. Jadi vaksin yang gimana sih untuk divaksin gitu. Jadi makanya takut sendiri-sendiri, jadi nggak terlalu melintir gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi tenang-tenang ada banyak masalah politik gitu ya. Nah, kemudian yang paling terasa memang masalah ekonomi. Kemudian masalah sosial. Ini masalah sosial ini juga tidak boleh dianggap ringan karena jurang kaya dan miskin ini menjadi semakin tajam. Jadi kalau kita lihat bahwa memang toko-toko juga banyak yang bangkrut ya, tapi kalau kita perhatikan ini juga orang yang Gojek ya, Gojek itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali mereka ya. Jadi mereka order juga mungkin berkurang ya, karena orang nggak banyak ke kantor. Jadi akhirnya terjadi jurang yang semakin dalam, itu yang perlu juga menjadi perhatian pemerintah. Tapi yang penting adalah merisiko meningkatnya gagal bayar. Kalau kita di sini kita belajar mengenai perbankan ya. Kalau yang tadi mungkin yang ngurusin Kementerian Sosial kali ya, atau mungkin kementerian yang lain. Tapi kita di sini di dalam kuliah ini tentu menyadari bahwa ada yang disebut dengan gagal bayar karena ada credit risk ya. Dan di sini ada saya sedikit menyinggung mengenai credit crunch. Itu karena ini merupakan fenomena yang
dihadapi oleh central bank dan juga sudah dihadapi oleh pasar finansial ya secara umum. Saya nggak akan masuk ke pasar saham, pasar ini karena kita udah pernah bahas mengenai reksadana dan sebagainya ya. Jadi saya nggak masuk ke sana. Tapi ini kan kita cerita dalam kerangka risk management central bank secara umum ya. Jadi resiko yang timbul itu juga dari digitalisasi sektor perbankan. Karena dari digitalisasi itu muncul selain keuntungan juga ada hal-hal yang perlu diantisipasi yang seperti tadi ada cybercrime. Dan bagaimana untuk mengatasinya itu memang diperlukan suatu kebijakan yang disebut dengan policy mix. Mungkin kita baca di koran-koran ya bahwa policy mix ini diperlukan. Kenapa? Karena permasalahan itu tidak fokus hanya kepada masalah ekonomi yang bisa diselesaikan dengan kebijakan moneter. Jadi kalau kita bicara kebijakan moneter, kita bicara mengenai suku bunga, mengenai nilai tukar, tapi kan tidak hanya demikian. Kita bicara juga mengenai makroprudensial, jadi misalnya kita bicara mengenai LTV ya, long term value, uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor, kita bicara mengenai sistem pembayaran yang mengarah ke digital, jadi ini semua adalah kebijakan yang disebut dengan kebijakan mix. Jadi kalau kita ngomongin makanan itu misalnya gado-gado ya, gado-gado itu ada banyak macam lah, gampang ya. Jadi supaya nggak susah ya membayangkan policy mix-nya apa gitu ya. Itu adalah kita makan gado-gado. Itu kenapa kita kok makannya gado-gado atau capcay ya? Kalau di restoran tuh ada capcay. Nah, capcay itu juga campuran dari berbagai macam sayuran. Nah, demikian pula di policy mix ini kita bicara untuk mengatasi masalah yang tidak satu angle, tapi angle-nya cukup banyak. Dan kemudian yang penting lagi juga koordinasi antar lembaga pemerintah. Karena di Indonesia ini dengan begitu banyak kementerian, kita tidak boleh saling mengambil punya orang lain ya. Kita harus mendudukkan pada proporsi dari masing-masing. Nah, ini berikutnya. Kita lihat bahwa hal risiko yang utama adalah intermediasi perbankan yang belum optimal. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini relatif masih baik, walaupun sedikit menurun dari perkiraan sebelumnya. Jadi kita menjumpai proyeksi tahun 2021 4,1 sampai 5,1%. Kemudian ada kredit yang bermasalah relatif bisa diterima karena memang waktu itu kan sekitar 2, ya, tapi sekarang naik jadi 3,2%. Ini data terakhir ya bulan Maret, jadi artinya yang 96,8 artinya cukup baik ya. Itu memang kan kita kalau membagi kredit itu kan kalau ini sudah macet ya kalau ini. Jadi ada berbagai kriteria untuk melihat kredit itu macet dan itu menurut rata-rata sebenarnya ini cukup baik ya. 3,2 itu kan tidak terlalu mengagetkan gitu. Tapi memang naik dibandingkan tahun sebelum COVID. Kemudian untuk capital adequacy ratio itu juga bisa dikatakan sangat baik karena berada pada 24,52. Jadi kalau kita lihat Basel itu Basel Committee itu dinaikkan ya dari dulu 8%, 10% naik menjadi 14% dan yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia ini sangat baik yaitu 24,52 pada bulan Februari yang artinya apakah terjadi masalah modal? Rasanya tidak ya secara industri bahwa likuiditas dan permodalan itu justru makin banyak di perbankan ya kita sudah bahas berapa kali ya bahwa kondisi likuiditas itu malah berlebih ya kita
AL per DPK kemarin kita udah lihat ya. Jadi alat liquid per DPK, DPK-nya naik terus ya. Kenapa kok naik terus? Karena orang tidak tahu mau usaha, nggak berani, akhirnya masuk ke perbankan. Kemudian alat liquid bank juga naik. Nah itu juga karena tidak tersalurkan dalam nomor 4. Nah ini kita masih melihat kenapa kok likuiditas di perbankan itu sangat berlebih, ya tidak seperti zaman krisis yang Krismon ya waktu itu tahun 2007 itu kita keketatan likuiditas. Tapi sekarang apakah ada bank yang ketat? Rasanya tidak ya. Mungkin kalaupun ada 1-2 itu karena masalah internal ya, tapi bukan karena secara umum. Jadi ini kan kita bicara secara umum ya. Jadi secara umum tidak ada masalah likuiditas. Kenapa? Karena penyaluran kredit ternyata terkontraksi. Jadi seharusnya kalau ekonomi berkembang, itu permintaan kredit kan harusnya meningkat. Sejalan dengan peningkatan usaha, peningkatan penduduk yang butuh makan, butuh barang. Tapi ternyata terkontraksi 4,13% pada bulan Maret ini. Ini data terakhir ya, yang baru dirilis Bank Indonesia. Jadi artinya Maret 2020 itu lebih baik daripada sekarang. Jadi ini kayak ekonominya bukannya naik tapi malah turun gitu ya kreditnya ya dari kreditnya. Karena harusnya pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan pertumbuhan kredit ya, karena mereka butuh biaya gitu. Nah, kemudian untuk itu maka Bank Indonesia dan OJK sudah melakukan berbagai kebijakan. Nah, ini antara lain adalah suku bunga 7 days reverse repo rate itu tetap pada 3,5%, jadi tidak ada perubahan kemarin, tapi dianggap tetap. Kenapa kok tetap? Nah, mungkin ada yang nanya gitu, kenapa sih Bu kok nggak diturunin aja terus sampai 0 gitu ya? Nah, itu gini, kenapa tidak bisa turun terus? Kan lebih baik Bu, kreditnya makin turun gitu ya. Itu karena kita harus menjaga apa yang disebut dengan rate of return dari investor. Jadi kalau kita bicara suku bunga itu terlalu rendah sehingga akibatnya tidak menarik investor untuk masuk ke Indonesia, maka terjadilah yang disebut dengan capital outflow. Jadi Bank Indonesia itu harus tetap ingat internal untuk internal, domestik dan eksternal, yaitu pembiayaan dari luar negeri karena current account kita masih defisit. Ya kan kita tahu kan current account kita masih defisit sehingga kita membutuhkan yang disebut dengan foreign direct investment dan portfolio investment. Nah, untuk mempertahankan suku bunga ini tentu 3,5 ya dengan inflasi yang terjaga. Karena kalau tidak itu secara real suku bunga itu kan dihitungnya dari suku bunga dikurangi dengan inflasi ya. Itu harus kita tetap pertahankan supaya tidak terlalu jangan negatif gitu. Karena kalau negatif menjadi tidak menarik berinvestasi di Indonesia. Orang nggak jadi beli ya, misalnya jual SBN atau ORI atau apapun ya, itu kita harus ingat bahwa investor itu butuh return. Ya, return yang kenapa dia makanya datang ke Indonesia untuk melakukan pembelian surat-surat berharga. Nah, itu makanya kemarin suku bunganya tetap terjaga pada 3,5%. Kemudian kebijakan makroprudensial yang akomodatif itu artinya bahwa karena kondisinya sedang lesu ya, tentu kita harus mengguyurkan banyak uang untuk perbankan. Jadi perbankan itu jangan dicekek gitu ya, tambah dicekek tambah setengah mati dia. Jadi akibatnya karena sudah takut-takut dia harus diguyurin uang gitu. Nah, akomodatifnya itu adalah kita menurunkan GWM misalnya ya. GWM itu diturunkan sehingga akibatnya uang yang ada di bank sentral itu turun ya. GWM kan giro wajib ya, artinya uangnya kan harus masuk ke Bank Indonesia. Nah, itu makanya artinya kalau GWM-nya turun, artinya uang itu keluar kan, ekspansif kan, karena berarti bank bisa memiliki. Nah, itu makanya makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung likuiditas di perbankan.
Nah, kemudian ada lagi yang mendorong intermediasi perbankan melalui transparansi suku bunga dasar kredit. Nah, sekarang sudah turun. Ini kan pernah kita bahas nih, suku bunga kok nggak turun-turun, jadi sekarang sudah ada jawabannya, karena dengan transparansi, jadi artinya bank itu harus mengumumkan, kamu berapa, si A berapa, si B berapa, si C berapa. Kalau ada yang tinggi, dia akan menjadi, waduh, saya kalah bersaing nih, makanya SBDK-nya sekarang turun. Jadi kalau waktu itu kita bahas ya mengenai bank BUMN, mengenai bank swasta, ini salah satu contoh saja. Kalau mau dicari sih ada ya datanya semua, tapi saya nggak keluarkan semua, yaitu misalnya saat ini yang terakhir 8,17%. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu punya pinjaman, sebaiknya memang bernego kembali kepada perbankannya. Kalau seandainya melihat kondisi yang sudah turun ini, apakah bisa direstrukturisasi menjadi lebih turun karena kondisinya memang sudah mengarah kepada penurunan SBDK, suku bunga dasar kredit. Nah, mengapa pertumbuhan kredit ini masih terhambat? Memang hari ini saya sengaja tidak terlalu banyak bicara, tapi saya mau menstimulasi teman-teman semua, adik-adik dan teman-teman semua ya, untuk mengapa kita memikirkan pertumbuhan kredit masih terhambat, padahal Bank Indonesia dan OJK sudah mengeluarkan kebijakan yang notabene adalah dia mengguyurkan likuiditas. Jadi likuiditas sudah cukup, berlebih, kemudian juga suku bunga sudah rendah ya. Kita jarang loh lihat 3,5 ini. Kalau kita lihat dulu tuh suku bunga itu rata-rata nongkrong ya, pernah 2 digit malah. 10% ya, terus turun. Sekarang itu tinggal 3,5. Artinya sudah rendah gitu. Terus suku bunga kredit juga rendah. Nah, ini coba kita akan diskusikan, mungkin nanti ada teman-teman yang mau berdiskusi. Jadi ini kita langsung masuk ke Q&A supaya teman-teman juga banyak ikut memberikan pemikiran gitu menurut saya. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Silakan, atau mau Bapak memberikan Ibu. ya, atau mau memberikan masukan malah gitu ya, bukan menanyakan tapi mau menambahin gitu. Itu ya Pak Aji ya. Iya Bu, Eni setuju. Kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Atau coba saya coba lihat. Di chat ada Pak. Oh, chat udah ada ya, oke. Bu Muina. Ibu Muina Fadila ya, yang menanyakan tentang berkaitan dengan penipuan, bagaimana kita bisa membedakan hasil print transfer dari suatu bank yang asli dan palsu. Saya sebagai orang umum tidak bisa membedakan. Yang alhamdulillah setiap transfer ada informasi di HP sehingga bisa membantu. Ini masalah mungkin ke perbankannya kali ya. Bagaimana, Bu Muina? Bisa di ini Bu, di open mic? Ya, silakan Bu Muina. Ya, jadi di sini ada suatu kasus dalam hal jual beli. Jadi si pembeli itu mengatakan sudah transfer dan sudah ngirim printan yang dari ATM itu loh. Nah, ternyata itu persis sekali dengan aslinya. Sehingga di sini nggak bisa membedakan yang palsu yang seperti apa, yang asli seperti apa, seperti itu. Nah, untungnya kan di sini setiap ada transaksi itu kan di HP ada informasi, sehingga kan di sini tahu oh itu ternyata penipuan seperti itu. Nah, untuk kita mengecek itu Pak yang asli atau yang palsu bagaimana, terutama yang palsu ya. Terima kasih. Ini transaksi apa ya Bu ya? Misalnya itu, tadi apa? Jual beli apa Bu? Jadi pembelinya bilang udah transfer Bu Eni. Gitu. Nah, kemudian mengirimkan bukti transfer itu ternyata palsu. Nah, mungkin dari pihak perbankan nih Pak Thomas atau lainnya bisa menjawab kali ya. Iya, mungkin BNI itu ya, BNI itu. Bagaimana nih Pak Thomas? Baik, terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu. Mohon izin kami memberikan
tanggapan atau mungkin jawaban. Mohon izin Bu Eni ya. Jadi untuk verifikasi transfer memang sekarang sudah banyak cara yang bisa kita gunakan. Antara lain kalau yang paling mudah sekarang justru kita menggunakan mobile banking. Jadi dengan mobile banking kita bisa melakukan cek apakah transfer tersebut sudah masuk terbuku secara efektif di rekening kita. Itu paling mudah karena kemudian aksesnya ada di dalam genggaman kita sendiri. Untuk membedakan validitas atau asli atau tidak aslinya slip cetakan dari ATM memang agak sulit ya, apalagi kalau itu hanya di-capture dengan kamera, kemudian dikirimkan memang agak sulit. Jadi saran kami ada dua, yang pertama kita melakukan verifikasi atau pengecekan menggunakan aplikasi, dalam hal ini mobile banking, hampir semua bank sekarang memiliki aplikasi itu. Yang kedua tentu melakukan pengecekan langsung berupa saldo, menggunakan ATM atau menggunakan call center, kira-kira begitu. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Ya kira-kira begitu Bu Muina. Mungkin karena tiap-tiap bank beda-beda kali ya, bagaimana cetakannya ya, kan desainnya tuh masing-masing ya. Jadi mungkin agak kesulitan juga sih Bu Muina untuk membedakan mana yang asli dengan mana yang palsu, paling kemudian hanya sekedar difoto gitu ya. Karena foto kan nanti tergantung resolusi dari HP-nya, banyak faktor gitu ya. Maka mungkin seperti tadi Pak Thomas bilang, cara paling mudahnya adalah dengan memverifikasi ke mungkin ke ATM langsung kita, atau mungkin juga bisa cek lewat HP gitu ya. Kira-kira begitu Bu Muina? Oke, terima kasih Pak Thomas dan Pak Aji. Ya, saya sendiri share Bu Maimunah bahwa sama sama Ibu, saya selalu mempunyai namanya SMS banking ya. Jadi SMS banking itu membuat semua transaksi saya sudah masuk. Kalau saya belanja, debit pun saya tahu. Pernah misalnya ngambil uang di ATM, terdebit, ternyata saya pulang, loh kok nggak keluar, saya ambil nggak ada uangnya. Saya udah galau tuh, waduh ini kalau gitu harus ngurus nih ke banknya gitu. Ternyata nggak lama, terus dia kreditin lagi. Jadi memang buat pengamanan tadi sudah bagus, Bu Maimunah kan bilang alhamdulillah sudah ada lewat HP ya kan informasi. Jadi itu salah satu juga. Saya juga sering gunakan itu. Jadi saya tahu uang saya betul-betul masuk atau betul-betul sudah keluar gitu. Kalau ya kan kredit atau debit kan. Iya. Terima kasih. Ya, kira-kira jangan percaya Bu. Iya. Soalnya ada itu cerita lucu Pak. Suami dulu zaman dulu saya ingat waktu kerja gajinya berapa, ternyata di tip X. Untuk istrinya. Itu penipuan bukan hanya di perbankan, tapi penipuan oleh suami terhadap istri. Jadi Bu itu Bu, jadi itu cerita nyata. Itu soalnya yang NIPX sebelah saya liatin. Kenapa ini fotokopi terus dikorek pelan-pelan gitu. Terus difotokopi lagi. Penipuan ini saya bilang. Ketawa dia, bener penipuan ternyata. Jadi zaman dulu pun ada penipuan, Bu. Iya. Ya, bukan cuma perbankan. Suami menipukan suami. Atau istri menipu suami. Bisa. Aduh. Oke. Berikutnya dari Pak Ade Chandra lagi nih, Bu Eni. Izin bertanya, kenapa regulator tidak pernah mempublikasikan profil risiko perbankan di Indonesia versi regulator? Nah, apakah di negara lain juga ada ya? Kita maksudnya mungkin gini ya. Itu kan mungkin OJK melakukan pengawasan ya. Mungkin maksudnya itu ya. Kemudian pengawasan itu mungkin hasilnya adalah tingkat kesehatan gitu ya, kalau saya boleh menangkap ya, karena kan sebagai regulator memang sekarang perbankan lebih banyak diawasi oleh OJK kan ya. Kalau Bank Indonesia kan hanya untuk payment-nya, sistem pembayarannya, tapi secara kesehatan tingkatannya
kesehatan kan macam-macam ya, tingkat kesehatan itu sangat baik itu semua memang ada di OJK, dan itu memang sampai sekarang tidak diumumkan, tapi balance sheet atau neraca kan harus diumumkan. Jadi sebetulnya yang berhak menilai itu adalah masyarakat, karena mereka mengumumkan setiap audited ya, neraca yang audited. Jadi masyarakat harus menilai bagaimana performance dari bank ini. Jadi kenapa tidak diumumkan? Menurut saya sih agak riskan, berbahaya, karena bisa terjadi rush. Jadi kalau misalnya saya punya tabungan di bank A, kemudian misalnya OJK, karena ini kan regulatornya OJK, lebih banyak OJK ya, yang memeriksa, mengawasi kan. Misalnya dia mengatakan, oh saya sudah mengawasi bank A, sudah masuk pengawasannya, ternyata banyak risiko di dalam bank A. Waduh, saya ketakutan, pasti saya tarik itu uang saya. Saya udah enggak ini, nah gitu. Jadi tapi itu nanti akan menimbulkan chaos gitu ya. Kalau jadi tidak, rasanya tidak bisa memang. Jadi ketidakstabilan ya Bu ya. Ya, negara lain pun mungkin harus kita jaga, karena kepercayaan kan, kalau bisnis perbankan kan bisnis kepercayaan. Iya. Karena kira-kira begitu. Mungkin juga bisa juga dia takut dituntut juga kali Bu Eni ya. Iya, karena mungkin bisa juga dia menjelaskan ini nggak benar nih pengawasnya, bisa juga kan Pak Haji ya. Iya. Pengawasnya belum melihat secara runut, nah bisa juga. Atau ada yang dikurangi ininya, harusnya tinggi itu. Oke. Ya, kira-kira itu mungkin apa ininya ya. Oke, kemudian dari ini Pak Bahrul Ilmi lagi nih. Tanyalah, BCM sangat menarik. Kayak prinsip jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan BI atas bank-bank terhadap pentingnya BCM? Mengingat resiko itu selalu ada pada setiap banknya. Ya, ya, pertanyaannya cukup ini bagus ya, bahwa kita membuat suatu pengaturan, ada peraturannya bahwa bank itu harus mempunyai BCM. Jadi DRC ya, singkatannya juga bisa disebut DRC, sama aja. Disaster Recovery Plan, itu DRC atau BCM sama saja. Itu ada peraturan yang mengharuskan mereka memiliki BCM tadi. Jadi ada aturannya. Jadi tapi saya nggak hafal ya, itu memang lebih banyak ke perbankan, juga ada di peraturan IT OJK ya, POJK. Itu ada pengaturan mengenai IT-nya, bagaimana dia harus memberikan keamanan, karena bukan hanya BCM-nya, keamanan juga untuk nasabahnya. Jadi misalnya dia rusak jaringan ATM-nya, kan setengah mati, semua orang nggak bisa ngelihat saldo, nggak bisa ngelihat, ya mungkin kalau yang punya mobile banking bisa, tapi kan nggak semua orang punya mobile banking. Jadi itu termasuk juga di perlindungan konsumen, bukan hanya di BC untuk keperluan banknya, untuk mengamankan banknya, tapi juga untuk mengamankan nasabah. Jadi setiap bank itu harus punya business continuity management, baik di bidang IT secara keseluruhan, itu OJK yang mengatur, ada di POJK IT, masalah IT ada, keamanan IT, nanti dicek ada di dalam, dia kalau nggak salah keluarin lagi kemarin tahun 2020, sebelumnya dia udah punya tahun 2017, jadi dia punya beberapa kali diupdate. Termasuk harus memiliki risk management yang baik, yaitu apa gitu ada semua. Yaitu bukan hanya BCM-nya, tapi juga dia harus bisa diandalkan mesinnya. Kemudian untuk payment system juga kita mengatur bahwa bank harus saat diberi izin pun harus dia waktu pertama kali bikin usaha, misalnya bukan hanya bank ya, misalnya ada perusahaan e-money ya, e-money itu kan nggak harus bank, itu juga harus punya BCM gitu. Jadi bukan hanya bank, tapi semua harus punya BCM. Itu mungkin jawabannya. Ya, kira-kira begitu Pak Bahrul mengenai BCM-nya.
Oh, ini kelihatannya udah nggak ada yang apa di chat lagi. Kira Bapak Ibu bagaimana? Ada tambahan lagi? Ada yang mau didiskusikan? Apa yang terkait dengan masalah ini, Bu? Apa namanya tadi, intermediasi kredit itu ya tadi ya? Nah, itu ada kemungkinan karena ini nggak, Bu, ya, apa namanya, kalau financial technology sekarang banyak apa namanya berkembang juga yang apa peer-to-peer lending gitu ya. Dan di mana kemudian karena kalau pinjam ke bank susah, mungkin mereka pinjamnya ke ini ya, apa namanya, ke P2P lending gitu ya. Itu Oh ya, klik-klik, apakah itu juga jadi faktor nggak untuk ya. apa penyaluran kredit yang kemudian agak belum seperti yang diharapkan ya? Oke. Oke, terima kasih Pak Aji. Ini pertanyaannya keren juga nih Pak Aji. Ini mau udah mengarah ke fintech nih. Ya Pak ya, rambut boleh putih tapi apa fintech terus gitu ya. Karena ini terus bahwa terpaksa gitu ya, terpaksa update. Milenial lah ya, pertanyaan milenial nih. Jadi kalau dilihat dari share nanti Pak Thomas mungkin bisa nambahkan fintech itu kalau nggak salah saya tuh hanya 2%-an, Mbak. Kecil sekali, malah di bawah 2% ya kayaknya ya. Kecil sekali share untuk pemberian kredit karena kecil-kecil. Jadi kalau fintech tuh biasanya memberikan kredit tuh sejutaan, 2 juta gitu ya, nggak besar, Pak. Jadi apalagi dibandingin BNI ya, BNI kan 1 kali agreement bisa M gitu ya. Jadi mereka kayaknya secara Belum umum sampai ya? memang enggak memang enggak sampai Belum itulah, signifikan lah Ibu ya? enggak signifikan dan mungkin nanti bisa dibantu. Namanya syariah aja masih share-nya masih belum ini ya Bu Pak ya, Pak Thomas mungkin 7%, 8% gitu. Apalagi fintech, lebih kecil lagi Pak. Jadi mungkin Pak Thomas bisa bantu kali ya? Memang kami melihat kalau terkait dengan jenis penyediaan dana atau pembiayaan menggunakan fintech, kelihatannya memang saat ini belum terlalu menjadi ancaman ya Bu, walaupun memang dari sisi aksesibilitas kita melihat bahwa ini nanti akan menjadi tren bisnis perbankan ke depan. Yang menjadi faktor kendala memang yang kami lihat adalah bagaimana security-nya atau pengamanannya. Terkait dengan perlindungan konsumennya seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin dari sana apabila nanti kita sudah bisa menemukan bagaimana pengelolaan jenis penyaluran kredit dengan menggunakan piranti seperti ini yang cukup baik, karena biasanya trade-off-nya kan pada sisi kualitas, collection modelnya, dan kemudian pricing-nya. Nah, ketika kita collection modelnya tidak baik atau belum baik, maka biasanya dikompensate pada pricing. Nah, ini juga menjadi isu, pricing tinggi, kemudian collection modelnya juga masih, katakanlah dalam tanda petik, belum sopan atau belum cukup baik. Nah, ini menjadi isu, Bu. Mungkin itu saja dari kami, Bu. Sementara ini ada beberapa bank digital yang sedang mengembangkan ke arah sana yang intensif. Saya lihat Bank Jago, Bank Artos, kemudian juga kemarin peleburan antara Aku-Laku dengan Yuda, Bank Yuda Bakti menjadi bank commerce ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang akan fokus ke sana. Nanti kita lihat Bu bagaimana mereka menyempurnakan model penyaluran pembiayaan atau penyediaan dana ini dengan piranti online atau model seperti peer-to-peer lending ini. Mungkin itu Bu tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, kalau dari pengalaman ini jadi pengalaman Pak Thomas sendiri, bagaimana Pak untuk apa namanya terkait dengan apa tadi masih terhambatnya pertumbuhan kredit itu ya? Kalau pertumbuhan kredit di Bank BNI bagaimana nih Pak? Memang kontraksi penyaluran dana ini memang kalau menurut saya ini semacam Ibu tadi Bu Eni menyampaikan pentingnya bertindak proaktif dalam manajemen risiko. Jadi memang ini salah satu impact yang dialami oleh perbankan ketika kontraksi pasar itu demikian dalamnya, sehingga otomatis kemudian perbankan mengambil langkah-langkah proaktif. Di BNI sendiri kami sejak awal tahun 2020 itu langsung melakukan mapping
mapping industri yang terdampak, mulai dari yang kelasnya sangat terdampak atau berisiko tinggi sampai dengan yang justru dampaknya positif. Nah, setelah kita lakukan mapping itu, kemudian kita melakukan modifikasi strategi pengelolaan debitur. Jadi setelah kita temukan mappingnya seperti apa, kemudian kita rubah strategi relationship-nya. Itu yang dilakukan. Tapi memang kondisi ini tidak ideal karena kemudian ada PSBB, sehingga bentuk relasinya pun juga harus disesuaikan dengan PSBB itu sendiri. Sehingga kemarin kami mencoba mengembangkan pola relasi jarak jauh dengan mengembangkan pola-pola kuesioner. Nah, di sisi yang lain memang kita lihat karena kondisi yang kontraksi yang demikian dalam itu juga tadi seperti disampaikan Bu Eni bahwa memang kemudian pelaku usaha juga menahan uangnya di bank sehingga kemudian likuiditas juga menjadi begitu ample. Nah, kondisi-kondisi ini yang mendorong kita untuk mau tidak mau juga mengurangi agresivitas kita di ekspansi. Mulai dari kondisi pasar yang kurang kondusif, kemudian pelaku usaha juga masih menunggu. Nah, sehingga kemudian yang terjadi justru saat ini di perbankan adalah tarik-menarik debitur yang bagus dengan strategi adu pricing ini. Ini sedikit sharing ya. Jadi perbankan sekarang tarik-menarik debitur yang bagus dengan adu pricing. Nah, sebenarnya kurang sehat bagi industri sebenarnya. Nah, dalam kondisi yang sama-sama berat, kita tarik-menarik dengan menjual tarif semurah-murahnya. Tapi memang mungkin itu yang dilakukan saat ini yang mungkin karena mendapatkan debitur yang bagus, yang dalam kondisi solid dan bertumbuh dalam lingkungan bisnis yang demikian memang tidak mudah. Jadi yang paling mudah dilakukan adalah membajak yang terbukti bagus. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Jadi sisi portofolionya juga bisa dikuras gitu. Bukan hanya ekspansinya, tapi existing portofolionya juga kalau kita tidak hati-hati bisa keluar. Tapi kalau dari sisi permintaan kreditnya, apakah terjadi penurunan juga Pak Thomas ya di BNI ya? Iya betul Pak, tadi yang kami sampaikan. Jadi tingkat permintaannya cenderung melambat karena memang banyak pelaku usaha yang kemudian wait and see. Kecuali yang memang didorong oleh pemerintah dengan program. Yang kemarin kita ada program stimulus ekonomi dengan penyaluran kredit kepada UMKM di mana dananya dropping. Kemudian multiplier-nya disyaratkan minimum 3 kali. Jadi ketika misalnya kami dapat penempatan dana 10 triliun, maka kami harus menyalurkan 30 triliun. Nah, itu yang mendorong sebenarnya. Karena mau tidak mau memang perbankan harus itu ya. Tidak boleh ambil aman sendiri gitu. Tetap harus ada perannya untuk mendorong ekonomi ya, oke. Oke, terima kasih Pak Thomas. Kira-kira Bapak Ibu yang lain apakah ada yang mau didiskusikan lebih lanjut terkait dengan best practice dari risk management ini? Kita masih punya waktu 22 menit. 12 menit ya, karena tadi Bu Eni berpesan katanya jam 3:30 beliau ada kesibukan lain. Jadi kalau ada kira-kira begitu Bu Eni ya, maksimal jam 3:30 ya. Kalau sudah tidak ada ya itu aja. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada apa bisa kita masuk ke sesi penutupan? Karena setelah ini mungkin kita masih ada waktu 12 menit. Kalau nggak ada, mungkin kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni atas paparannya pada sore hari ini, dan kemudian akan kita masuk kepada sesi penutupan untuk short course ini, short course Financial Crisis and Risk Management dari Prodi Magister Ekonomi Terapan. Penutupan ini akan kami serahkan pada Pak Prasetyantoko selaku Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada Pak Prasetyantoko kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bu Eni dan Pak Wibowo yang sudah meninggalkan Zoom ini, tetapi masih ada Pak Thomas, ada Bu Yovita, ada Bu Santi, dan mungkin ada yang lain dari BNI. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya kerjasama ini, yang tentu membawa hasil yang baik karena saya lihat
peserta yang mengikuti sangat konsisten di atas 70 ya, 60-70. Saya kira ini menunjukkan bahwa kelas ini sangat diminati oleh para mahasiswa dari banyak, tidak hanya mahasiswa tapi juga peserta yang dari banyak tempat untuk mengikuti kuliah kita. Jadi karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan yang kedua, dengan melihat banyaknya peminat ini, nampaknya kita perlu duduk untuk mengevaluasi dan mungkin kita perlu menawarkan kembali di semester depan atau di tahun depan. Nanti kita bicarakan. Harapan kami kolaborasi ini masih tetap berlanjut, tentu dengan asumsi menguntungkan kedua belah pihak, karena kerjasama tidak akan berkelanjutan kalau tidak ada manfaat dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Dan saya kira saya mewakili teman-teman dari Atmajaya mengapresiasi seluruh partisipasi dari baik pengajar maupun para peserta, yang kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya dalam kuliah ini. Nah, yang berikutnya ini agak housekeeping issues. Ini sebenarnya kuliah yang saya dengan Bu Eni asuh gitu ya, secara kurikulum di Magister Ekonomi Terapan itu. Ini mata kuliah yang saya dan Bu Eni asuh. Jadi kelas yang saya asuh nanti setelah MITES akan kuliah biasa dengan waktu yang sama, tetapi nanti dengan mekanisme tentu saja tidak dengan yang lain. Kita kelas khusus untuk yang mengikuti kelas tersebut. Nanti kita akan atur bagaimana mekanisme kelas kita ke depan, lalu mengikuti assessment seperti yang lain yang berminat untuk mendapatkan sertifikat dari acara ini. Dan khususnya bagi para peserta yang memiliki sertifikat nanti bisa suatu saat jika ingin masuk ke program studi Magister Ekonomi Terapan bisa di-waive satu mata kuliah ini. Jadi 3 SKS bisa diakui kreditnya dan tidak perlu membayar dan sebagainya. Jadi itu saya kira keuntungan yang kita ingin berikan juga kepada para peserta yang mengikuti sampai akhir. Jadi begitu saja. Sekali lagi terima kasih atas seluruh partisipasi dari BNI, dari Bu Eni dan juga panitia. Saya kira penting juga ini Pak Aji dan Bu Nuneng. Terima kasih sudah setia setiap hari Sabtu siang berada di forum Zoom ini untuk menunggui proses belajar mengajar kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berbuka puasa nanti bagi yang puasa dan kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Prasetyan Toko atas penutupannya. Nah, berikutnya ini ada pengumuman dari Bu Nuning ya. Kira begitu Bu Nuning ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Bu Nuning, masih. Terima kasih Pak Aji atas waktunya. Mohon izin untuk mengucapkan terima kasih juga kepada pihak BNI, Pak Thomas, kemudian Ibu Jovita, Mbak Santi. Terima kasih pada Ibu Eni sudah berkenan sharing ilmu yang luar biasa sekali kepada kami. Semoga bisa membuka cakrawala pengetahuan tentang risk management dan financial crisis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta adik-adik yang sudah meluangkan waktu walaupun on off ya selama 7 sesi dengan setia mengikuti short course ini. Semoga bisa membawa kemanfaatan, membuahkan hasil yang baik. Dan tak lupa kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan ataupun ada sesuatu yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk meningkatkan penyelenggaraan kami untuk sesi yang akan datang, untuk pertemuan yang akan datang, mohon Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa berkenan untuk mengisi umpan balik dari kegiatan ini yang filenya sudah kami lampirkan pada email yang kami kirimkan pada 1 hari sebelum pelaksanaan ini. Jadi kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang juga berminat untuk mengikuti ujian kompetensi, kami masih menerima pendaftaran untuk ujian kompetensinya, yang pada awalnya akan kami selenggarakan pada tanggal 1 Mei. Nah, berhubung 1 Mei itu ternyata hari libur nasional, hari buruh, maka kami majukan pada tanggal 30 April. Ujian kami selenggarakan secara online. Soal kami upload pada jam 12 siang, kemudian ada kesempatan bagi Bapak Ibu serta adik-adik untuk mengerjakan sampai dengan
Kami close pukul 24, jadi 12 siang sampai jam 12 malam, itu kemudian baru kami close. Nah, untuk ujian kompetensi ini juga berlaku bagi mahasiswa MET yang mengikuti perkuliahan Pak Pras dan Ibu Eni, juga mengerjakan soalnya juga pada hari dan jam yang sama. Kemudian ada pesan sponsor bagi adik-adik ataupun Bapak Ibu yang ingin meneruskan studi pada program studi Magister Ekonomi Terapan. Kami memiliki konsentrasi Risk Management dan Financial Analyst. Ini kami membuka pendaftaran di gelombang keempat. Semoga perkuliahan dari Financial Crisis ini menginspirasi bagi Bapak Ibu untuk mengambil perkuliahan pada MET sehingga bisa mengembangkan ilmu pada karir yang akan datang. Begitu Pak Aji, pengumuman dari MET, waktu kami serahkan kembali kepada Pak Aji. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nuning. Mungkin ini juga sedikit, jadi mungkin sedikit bocoran gitu ya untuk nanti kita untuk semester depan kita akan mulai lagi di bulan September. Dan nanti kita akan masuk kepada mata kuliah lain. Ini sedang didesain oleh Bu Nuning. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan kami kirimkan lagi formulir kesediaan seperti ini, short course lagi gitu ya. Tapi memang bukan untuk financial crisis and risk management ini gitu ya. Nanti mungkin untuk mata yang lainnya yang mungkin nanti bisa ini sekarang sedang didesain oleh Ibu Nuning karena waktunya masih di bulan September kita mulai. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa ikut serta lah di dalam short course tersebut ya. Dan juga untuk sedikit promosi juga gitu. Jadi untuk masalah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikat yang minimal 4 kali kehadiran, yaitu sertifikat kehadiran untuk yang 4 kali itu yang pasti akan didapatkan. Nah, sedangkan untuk sertifikat kompetensi itu sifatnya pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti atau tidak. Nanti akan di link feedback-nya ada, kalau memang bersedia mengikuti bisa diisi di sana. Nah, untuk ini juga nanti kami untuk sertifikat itu kami nanti akan bekerja sama dengan Knowledge Catalyst. Knowledge Catalyst ini salah satu perusahaan yang kemudian berkaitan dengan blockchain. Jadi sertifikat Bapak Ibu sekalian nanti akan kami terbitkan dengan blockchain gitu ya. Jadi nanti akan ada kayak semacam barcode, pada saat di-scan nanti semua data-data yang terkait dengan kepemilikan sertifikat tersebut itu akan ada di sana gitu ya. Kira-kira begitu untuk untuk sertifikatnya, baik yang Certificate of Attendance maupun Certificate of Competence. Kira begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni, Pak Prasetyantoko, dan juga Pak Thomas dan Bu Jovita dari BNI dan Bu Santi, karena Bu Santi nggak pakai ini jadi agak sedikit ini ya. Kira-kira begitu. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya pada sesi sore hari ini. Dengan demikian short course pada sore hari ini akan kami akhiri sekian, dan kita mungkin nanti bisa bertemu lagi pada di sesi mata kuliah lain gitu ya, short course lain di bulan September nanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dulu Pak Aji. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih.